Halo, mari kita bahas beberapa latihan soal kimia kesetimbangan. Ya, yang pertama soal A, tentukan rumus Kc dari reaksi-reaksi berikut ini. Ya, diberikan 5 kesetimbangan. Nah, perhatikan wujud-wujudnya. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana cara menuliskan Kc yang bergantung kepada wujud-wujud zat. Jadi, kesetimbangan. Ada dua jenis, kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Homogen terdiri dari wujud yang sama, sedangkan heterogen wujud yang berbeda. Kc itu C-nya concentration ya, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, Kc hanya bergantung pada wujud larutan atau aqueous serta gas atau G. Paham ya? Oke. Kita akan mulai menuliskan Kc dari masing-masing kelima jenis reaksi kesetimbangan berikut. Nomor 1, wujud-wujudnya seluruhnya adalah gas. Berarti ini adalah jenis kesetimbangan homogen. Ya, ingat, Kc disusun bagian atas per atau pembilang adalah konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Oke, perhatikan terlebih dahulu apakah sudah setara, ya. Maka tuliskan koefisiennya dari produk serta dari reaktan atau reaksi ya. Jadi kanan ke kiri dan jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Kedua, wujudnya pun masih dalam wujud gas seluruhnya. Artinya ini kesetimbangan homogen. Konsentrasi yang akan kita tuliskan di atas pernya berdasarkan ruas kanan. Ya, sudah setara ya. Jadi konsentrasi dari H2 pangkat koefisiennya itu 1 nggak usah ditulis, dan konsentrasi I2 di bawah per konsentrasi dari Hi atau asam iodida tentu dipangkatkan koefisiennya 2. Nomor 3 masih sama ya, jenisnya kesetimbangan homogen, wujudnya gas seluruhnya, berarti kita tuliskan gas setara. Belum selalu dicek dulu ya, kalau belum setara kita harus setarakan. Oke, bagian atas per adalah konsentrasi dari produk NO2 dipangkatkan koefisiennya 2, dan di bawah per adalah konsentrasi NO pangkat 2 dan O2 pangkat koefisiennya 1. Yang keempat ini ada dua wujud yang ditolak begitu ya istilahnya ya, yaitu liquid dari H2O dan solid dari BiOCl. Maka dari produk hanya ada HCl, asam klorida aqueous ya, wujud larutan dengan pangkat 2, serta yang sebelah kiri BiCl3 aqueous. Oke. Nah, yang terakhir yang kelima, kembali kita berhadapan dengan kesetimbangan homogen, wujudnya gas semua. Kita tuliskan kanan per kiri, konsentrasi masing-masing zat dipangkatkan koefisiennya. Ya, H2O pangkat 2, SO 2 pangkat 2. Dibagi yang kiri, perhatikan H2S asam sulfida dipangkatkan koefisiennya 2 serta konsentrasi dari O2 yang dipangkatkan 3. Selesai soal A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal B. Ini soal B ya. Dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas N2H2 dan NH3 sesuai persamaan reaksi tersebut. Pada kesetimbangan tersebut terdapat, ya, kita akan susun dulu ya, volume ruangannya 1 liter, sedangkan ini reaksi sudah dalam keadaan setimbang, sudah diketahui zat-zat dalam keadaan setimbang, keadaan akhir ya. Sekarang kita tuliskan dulu konsentrasi dari masing-masing zat. Ingat, konsentrasi adalah mol per volume. Ditanyakan nilai tetapan kesetimbangan reaksi berdasarkan konsentrasi atau Kc. Oke, kita tuliskan konsentrasi dari masing-masing zat. Untuk NH3 berarti 0,05 mol per 1 liter. N2 0,01 mol per 1 liter. Untuk H2 itu juga sama ya dengan N2. Masing-masing berapa molar? Atau kita tuliskan dulu persiapannya, yaitu Kc sama dengan
kanan per kiri. Konsentrasi kanannya adalah milik H2 dipakatkan N2 dan H2 maksudnya ya. N2 koefisien 1, H2 koefisien 3. NH3 koefisiennya 2. Nah, setelah kita siapkan molaritas masing-masing, masukkanlah ke dalam rumus Kc. Jangan salah masuk ya, hati-hati. 0,01 itu 10⁻². Untuk H2 dipangkatkan koefisiennya 3. Di bawah per 5 kali 10⁻² yang dipangkatkan 2. Diolah ya, secara matematis sama dengan bagian atas itu menjadi 10⁻² kali 10⁻6 per 5 kuadrat tentu 25 dan 10⁻⁴ sama dengan pisahkan bagian 1/25 dengan seluruh 10 pangkat ya, ordernya 10 pangkat min berapa? Good. Oke, kita rapikan ya. 1/25 adalah 0,04. Maka nilai Kc-nya adalah 4 kali 10⁻⁻⁶. Lanjut. Soal ketiga, soal C. Dalam suatu ruangan 2 liter memang diketahui atau diinformasikan suhunya ini. Dalam keadaan setimbang, ya sama seperti soalnya sebelumnya ya. Dalam keadaan setimbang yang sudah diketahui terdapat 4 mol gas A, 2 mol gas B2, dan 1 mol gas AB. Tentukan harga Kc. Berarti soal C ini setipe ya. Setipe dengan soal B tadi. Kita tuliskan dulu konsentrasi dari masing-masing zat. Jangan lupa mol per liter. Oke, konsentrasi dari A 4 mol per 2 liter menghasilkan 2 molar. Konsentrasi dari B2 2 mol per 2 liter adalah 1 molar. Dan konsentrasi AB adalah 1 mol per 2 liter sama dengan setengah molar. Reaksi kesetimbangan sudah setara. Oleh karena itu, kita susun rumus Kc-nya. Kc sama dengan kanan per kiri. Konsentrasi dari AB, pangkat koefisiennya 2, terhadap para reaktan. Konsentrasi reaktan dari A, pangkat koefisiennya 2, serta konsentrasi dari B2 yang dipangkatkan 1. Di input data-data yang ada di sebelah kiri ke dalam Kc. Rumus Kc, AB-nya adalah setengah, berarti setengah pangkat 2. Di bawah per, konsentrasi A-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 2. Sedangkan B2 adalah 1. Kc sama dengan setengah pangkat 2 itu adalah 1/4 ya. Di bawah per masih ada berapa? Ya, betul. Kesimpulannya atau hasil akhir adalah Kc sama dengan 1/4 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1/16. Selesai. Kita menuju ke soal yang terakhir, yaitu soal D. Dalam ruang 1 liter terdapat 1 mol gas HI yang terurai. Nah, jika harga Kc-nya adalah 4, jadi di soal ini sudah ada harga Kc ya, ditanyakan jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang. Ya. Nah, ini beda dengan dua soal yang sebelumnya. Tuliskan dulu reaksi kesetimbangannya dan cek apakah sudah setara. Kalau belum setara, kita setarakan koefisiennya. Ya. Oke, mungkin kita susun dulu skema yang biasa mungkin disebut MBS atau MRS ya, yaitu keadaan mula-mula, tahap reaksi, dan terakhir adalah di sini tahap setimbangnya. Ya, biasanya bolehlah ditarik garis pemisah. Oke, kita letakkan 1 mol gas HI tadi. Ya, kondisi tunggal dari reaktan tunggal HI, letakkan 1 mol di situ. Di kanan masih kosong strip. Nah, sekarang cek dulu ya, sudah setara belum? Ya, sudah setara. Jadi muncul koefisien 2 di HI. Nah, kita buat pemisahan ini dalam kondisi X, tapi sesuaikan dengan
perbandingan koefisien mereka yaitu 2:1:1 ya. Misalkan di sini 2x. Nah, begitu ya. Untuk H2 perbandingannya 1:2 dengan kiri, maka x. I2 juga x. Itu untuk memudahkan ya, daripada kita tulis x lalu setengah x, lebih baik seperti ini. Sisa atau setimbang, pada kadar setimbang terdapat HI 1-2x mol. H2 yang dihasilkan x dan I2 juga x, hasil penguraian asam iodida tersebut. Kita nyatakan dulu ya, konsentrasi dari masing-masing zat jangan lupa dibagi volume. Ya, jadi dalam soal timbangan itu selalu jangan lupa ya, kita bagi mol di keadaan setimbang dengan volumenya dalam liter. Sebelum kita masuk ke rumus Kc. Inilah dia penentuan dari konsentrasi HI, yaitu 1-2x mol per 1 liter. Kemudian juga konsentrasi dari H2 sama I2 juga disiapkan. Masing-masing sebagai X mol per 1 liter. Boleh dalam satuan molar nantinya atau satuan mol per liter, tidak masalah. Oke. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita siap substitusikan, masukkan input ke dalam rumus Kc. Dengan nilai Kc sudah diketahui yaitu 4. Kc sama dengan konsentrasi zat-zat produk yaitu H2 dan I2 per konsentrasi reaktan HI dengan pangkat koefisiennya 2. Ya. Input nilai Kc sebagai 4. Ya, jadi 4 sama dengan di atas per adalah X dikali X. Dan yang di bawah per tentu adalah 1 min 2x. Oke, kita lanjutkan ke bawah, agak tengah ya. X kali X, X kuadrat. Ya. Di sini X kuadrat per kuadrat terhadap 1 min 2x yang berhadapan dengan 4. Untuk menghilangkan sesama kuadrat atas bawah ini, kedua ruas di akar kuadratkan. Ya, selalu ingat ya, cek SMP ya. Di akar kuadratkan di kedua ruas kiri maupun kanan. Sehingga lepaslah pangkat 2-nya, ruas kiri menjadi X per 1 min 2x. Ruas kanan adalah akar 4, itu 2. Kali silang, 1 min 2x-nya kalikan ke arah 2 itu. Ditulis sebagai X sama dengan 2 kali 1, 2 dikurang 2 kali 2x, yaitu 2x. Pindah ruas, min 2x ke kiri menjadi 3x sama dengan 2. Kita mengejar x-nya. X sama dengan tentu adalah 2 per 3. Kembali ke pertanyaan. Tentukan jumlah gas H2 pada saat setimbang. Nah, H2 itu adalah kondisinya adalah X. Nah, kita baru saja telah menemukan X-nya. Itulah dia konsentrasi H2-nya. Jangan lupa satuannya ya, molar. Seandainya ditanyakan adalah HI pada keadaan setimbang, kita tinggal masukkan X dengan 2/3 ke dalam 1 min 2X. Paham ya? Jadi inilah jawabannya, konsentrasi H2 pada keadaan setimbang sama dengan 2/3 molar alias mol per liter. Oke, paham ya? Oke, terima kasih and good luck.